Nah, selanjutnya adalah redaman, request, dan penggunaan converter atau amplifier. Redaman, apa sih redaman? Jadi redaman itu adalah pelemahan atau penurunannya kekuatan sinyal yang melambat melalui medium. Nah, semakin jauh jarak yang ditempuh atau semakin banyaknya hambatan, maka sinyal itu akan semakin lemah. Contoh dari hambatannya itu bisa dari tembok, kabel yang panjang, atau udara yang gelap. Ternyata hujan turun juga dapat menyebabkan redaman karena sinyal itu melewati tetesan air. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti HP yang berhubung dengan WiFi, tapi HP itu jauh dari router WiFi-nya, maka sinyalnya akan lemah. Itulah contoh dari redaman. Selanjutnya adalah petlos. Apa sih petlos? Petlos itu dimana dari sinyal, maka jarak antara pemancar dan penerima. Petlos itu juga merupakan bagian dari redaman, tapi petlos itu lebih fokus pada jarak atau ruang bebas. Sama juga dengan redaman, semakin jauh jaraknya, maka petlosnya akan semakin besar. Contohnya dalam kehidupan kita, petlos, pemancar atau penerima yang dijauhkan dan yang dipisahkan antara beberapa kilometer, maka sinyalnya akan melemah. Itulah contoh dari petlos. Selanjutnya ada penggunaan radiator atau amplifier. Apa sih penggunaan radiator atau amplifier? Jadi amplifier atau radiator itu alat yang digunakan untuk memperkuat sinyal yang sudah melemah. Cara kerja alat tersebut, jadi alat itu menerima sinyal yang sudah melemah, terus kemudian memperkuatnya. Setelah itu akan mengirimkannya kembali agar jangkauannya lebih luas. Contohnya ada pada radiator tower seluler yang fungsinya itu untuk memperluas area layanannya. Terus juga ada pada booster pada antena TV yang fungsinya itu untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke TV. Sekian. Baik, kita akan masuk ke materi error detection dan koreksi dasar. Definisi pertama yaitu error detection adalah proses untuk mengetahui apakah data atau pesan yang rusak atau berubah selama pengiriman atau penyimpanan. Tugas dari deteksi kesalahan adalah menemukan kesalahan bukan memperbaikinya. Contohnya seperti kita saat mengirim pesan di WhatsApp, sistemnya hanya mendeteksi apakah ada kesalahan atau tidak di dalam pesan tanpa membetulkan pesannya. Oke, definisi error correction. Yang pertama adalah proses untuk memperbaiki data atau pesan yang rusak atau berubah selama pengiriman atau penyimpanan. Tugas dari koreksi kesalahan yaitu membetulkan data atau pesan yang diterima sama dengan data yang aslinya. Contohnya yaitu saat kita mengirim pesan di WhatsApp, pesan itu berubah menjadi bola. Sistem dapat memperbaiki kembali menjadi bola sebelum diterima sehingga pesan sampai dengan benar. Bola yang di sini sebenarnya itu bukan bola, tapi itu B0LA. Dibenarkannya menjadi BOLA, jadi bola. Selanjutnya, definisi priority bit. Priority bit adalah metode untuk mendeteksi kesalahan dengan menambahkan satu bit agar jumlah angka 1 sesuai aturan genap atau ganjil. Priority bit hanya bisa mendeteksi kesalahan, tetapi tidak dapat memperbaikinya. Ada pun beberapa jenis priority bit. Yang pertama adalah unit priority atau yang disebut genap. Yang kedua adalah overpriority atau yang disebut ganjil. Data atau pesan yang dikirim akan diubah dalam bentuk binat. Lalu, untuk data atau pesan yang sudah diubah ke dalam binat, maka sistem komunikasi yang menentukan apakah diubah atau overpriority. Oke, kita akan masuk yang terkenal dulu yaitu overpriority yang definisinya itu metode deteksi kesalahan di mana satu bit tambahan ditambahkan ke data sehingga jumlah semua bit 1 menjadi genap. Jika jumlah bit 1 saat diterima ganjil berarti terjadi kesalahan atau disebut error. Contohnya seperti ini. Di sini ada 1101. Dari situ ditambah 1 lagi. Jadi 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1 jadi genap. Jadi itu tidak ada errornya. Yang contoh kedua ini adalah kejadiannya itu error di mana 1101 ditambah 0 jadi kan jumlahnya 3, jadi ganjil disebut error. Oke, kita masuk ke overpriority atau ganjil, yaitu adalah metode mendeteksi kesalahan di mana suatu bit ditambahkan ke data sehingga
berarti tidak error karena ganjil. Yang contoh kedua adalah satunya itu ada 4, berarti jumlahnya ada 4, jadi genap, jadi disebut error. Oke, kita akan masuk cyclic redundancy check atau sebutannya CRC. Definisinya yaitu teknik mendeteksi kesalahan paling kuat di komunikasi digital dengan menghitung kode sisa pembagian bilangan yang akan dicek ulang di penerima. Contohnya seperti ini. Datanya kan 110, generatornya itu 1101. Bagian data ditambahkan 30, datanya menjadi 1011, jadi kosongnya ada 3 di belakang. Di belakang maknanya itu, dari itu diubah menjadi pembagian SQL data dan generatornya. Pembagiannya hasilnya itu 0110, itu hasil dari pembagian SQL-nya. Lalu pembagiannya itu ditambahkan 0 menjadi 0110 atau bisa diubah jadi 1100. Habis itu XOR lagi ke generator. Pembagian XOR ke generatornya itu hasilnya nanti 000110 ditambahkan 0 lagi. Jadi CRC-nya 010 hasilnya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan akan diberikan kepada saya. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan antara karakteristik database noise, thermal, short-data transit time, impulsive, internalization dengan performa SNL pada sistem komunikasi modern dan noise mana yang paling dominan pada lingkungan live off-site? Pertanyaan yang kedua, pada penelitian LoRa SX1276, penurunan SNL akibat hambatan fisik berdampak pada delay dan keberhasilan penyelenggaraan data. Jelaskan mekanisme teknis mengapa SNL yang turun dapat memperbesar probabilitas error meskipun protokol komunikasinya masih menggunakan teknik deteksi kesalahan seperti parity atau SLC. Pertanyaan yang ketiga, Predator memperkuat sinyal tanpa mengalami redaman dan virtual, tetapi juga berpotensi memperkuat noise yang menyertainya. Dalam kondisi apa penggunaan Predator justru dapat memperburuk kualitas link, dan bagaimana cara sistem komunikasi mengatasi efek penguatan noise tersebut? Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kurang. Sekian, terima kasih.